Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk pembahasan kitab Thaharah. Kitab itu dalam bahasa kitanya bab tentang thaharah, bersuci. Babul miyah, subbabnya subbab tentang air. Karena bersuci tentu yang paling utamanya pakai air. Saya pakai kitab yang ini ya. Jadi untuk rujukan nomor saya belum cek yang jilid yang lain nomornya sama atau tidak. Hadis yang pertama ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasul bertanya tentang air laut, maka Rasul menjawab itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini diriwayatkan oleh empat imam itu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian oleh Ibnu Abi Syaibah. Redaksinya redaksi riwayat beliau, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini jawaban dari pertanyaan sahabat, kami kalau sedang berlayar di laut bawa air sedikit, kalau dipakai wudu kurang untuk minum ya. Bolehkah wudu menggunakan air laut? Maka Nabi menjawab, air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Artinya boleh wudu dengan air laut. Ini juga jadi dalil bahwa ketika safar, selama masih ada air yang bisa digunakan untuk wudu, meski itu air laut yang asin, maka wudu dengan air laut yang asin, tidak tayamum. Kecuali kalau sudah tidak mungkin diakses air bersih untuk wudu, baru boleh tayamum. Dan hadis ini dijadikan hadis pertama dalam bab air karena jadi fikih dasar bahwa air suci itu adalah air yang tidak terkontaminasi najis. Karena bangkai laut tidak najis, maka air laut pun suci. Ini juga jadi dalil bahwa bangkai itu najis, bangkai itu haram dan otomatis najis. Sesuatu yang haram itu nanti fikihnya otomatis najis ya. Karena bangkai itu haram, maka bangkai itu najis. Tapi karena bangkai air laut, binatang laut itu tidak haram alias halal, maka bangkai itu tidak najis dan air laut pun tidak najis, tetap suci ya. Itu teori dasar. Jadi air suci itu air yang tidak terkontaminasi najis. Dikuatkan berikutnya oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un
Air itu tohur, ada tohur, ada tuhur. Kalau tuhur suci, kalau tohur mensucikan. Alat yang bisa digunakan untuk menyucikan. La yunajjisu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ini terkait pertanyaan sahabat tentang sumur budoah. Sumur budoah itu kalau di kita kolam yang jernih, yang bersih, tapi sebersih-bersihnya kolam ada najis yang masuk, ya, ayawan kotor masuk. Pertanyaannya, pernah ada bangkai anjing di sana, ada, mohon maaf, bekas pembalut darah head, di hadisnya begitu, ya, pernah masuk ke sana. Apakah tidak apa-apa wudu pakai sumur budoah? Karena saat itu Nabi pakai wudu dari sumur budoah. Nabi bersabda, innal ma'a tahurun, air ini gitu suci dan bisa menyucikan, dan dia tidak dinajiskan, bisa dijadikan najis oleh apapun. Ini hadis menunjukkan, menguatkan yang tadi, bahwa air suci itu air yang tidak ternajisi. Kalau air sudah ternajisi, terkena najis, maka otomatis air itu tidak suci. Dan ini menunjukkan bahwa air yang banyak, yang bersih, selama najis yang masuknya tidak mengubah air tetap dalam bersihnya, maka air itu tetap suci. Dan nanti yang jadi pembahasan itu di para ulama, apakah memang selamanya demikian? Tidak ada batasan, bahwa air yang ternajisi kalau tidak berubah kesucian airnya, maka air itu tetap suci. Nah, ini batasan berubah jadi najis atau tetap dalam kesuciannya apa? Para ulama sepakat batasannya kalau najis itu mengubah zat air. Tapi kesepakatan ulama ini hadis-hadisnya dhaif. Cuma kan hierarki hukum Islam itu bukan hanya Quran dan Sunnah, ada juga ijma. Ijma itu kesepakatan sahabat yang memang berdasarkan ajaran Nabi. Ketika sahabat sepakat, menunjukkan bahwa begitulah ajaran Nabi. Cuma data tertulisnya, riwayat sabda tertulisnya tidak sampai ke kita. Yang ada sampai ke kita riwayat tertulisnya itu yang dhaif. Nah, di sini berlaku dhaif ya hadis, ya, bisa dipakai. Karena hakikatnya bukan mengamalkan hadis dhaifnya, tapi mengamalkan ijma'nya. Sahabat semua mengajarkan demikian. Ke tabi'in otomatis mengajarkan demikian. Sahabat ada kesepakatan mengajarkan demikian, tentu dari nabinya begitu. Nah, meskipun yang secara tertulis terriwayatkan itu hadisnya dhaif. Nah, inilah hadis yang dhaif itu. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun, illa ma ghalaba ala rihi, kecuali yang mengalahkan baunya, maksudnya mengubah, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, dan warnanya. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Baihaqi masih dari Abu Umamah, al-ma'u tahirun, air itu suci, illa in taghayyara rihu, kecuali jika berubah baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu,
atau warnanya binajasatin tahdutsu fi, tentu dengan najis yang kena padanya. Kalau berubah warna karena bukan najis, itu mah cai kopinya halal, sirup halal, taiti halal. Ini berubah warna, rasa dan bau itu karena najis. Dulu zaman sumur ya di rumah saya, sekarang sumurnya masih ada, anak-anak mesti zaman ditimba, disedot. Dulu zaman nimba aya bangke beuri, bangke uci ya, subuh-subuh teh. Aduh ya bangke uci, ambuan caina kata bapak saya. Bau sok piceuna. Nimba 10 timba bau kene. Udah 15 timba geus teu bau, geus berarti geus suci gitu. Jadi kalau memang najis itu mengubah zat air, maka air itu jadi najis. Tapi kalau tidak mengubah zat air, maka air itu tetap suci. Dan tidak semua yang berubah zat airnya, warnanya, bau, rasa otomatis najis. Kalau memang bukan najis, ya bukan najis ya. Kayak tadi taiti, kopi, sirup kan berubah pisan ya. Teh berubah pisan, tapi karena bukan karena najis, itu mah tetap halal. Cuma masalahnya boleh nggak dipakai wudu? Nyepir aku tuh wudu ku cai kopi ya. Cuma urfi lah ya, pemahaman umum. Demikian juga nya aya cai dina toran teh asa bau bangke, dilihat ternyata betul ada bangke tikus mungkin ya. Dukati mana asupna lah, berit leutik misalkan. Yaitu keluarkan lalu airnya dibuang sambil diambil ya. Kalau sudah tidak bau bangke boleh dipakai ya. Bukan berarti harus dibuang semuanya ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air itu 2 kullah maka tidak akan mengandung kotoran. Wa fil lafdin lam yanjus, tidak akan najis. Hadis ini sahih. Maksud fikih hadis ini 2 kullah itu kurang lebih 300 liter 300 liter 30 ember, sekitar 30 ember yang 10 liter ya. Itu kalau terkena najis, airnya tidak menjadi najis. Kenapa? Karena fikih yang tadi, air najis yang masuk ke air yang banyak itu tidak akan menyebabkan air menjadi najis. Sama dengan hadis yang tadi yang awal sumur budoa ya. Dan ini dijadikan dalil pembatas ya di mazhab Syafi'i. Jadi kalau air itu kurang dari 2 kullah terkena najis, itu otomatis najis. Tapi kalau 2 kullah terkena najis, airnya tidak najis ya. Nah cuma fikih itu oleh mazhab yang lain kurang disetujui. Mau air kurang dari 2 kullah, kalau memang najisnya puntennya cek kecelak ompol budak ya, air kencing anak, meskipun sajolang kan tidak 2 kullah ya, tidak 30 ember, itu tidak menjadi najis ya, kalau memang tidak berubah zatnya. Demikian juga kalaupun lebih dari 2 kullah, kalau memang geus kotor ya, bapak-bapak mungkin ada yang punya lembur di sini, aya balobanya payun masjid teh dipakai wah segala. Nah da ieu 2 kullah mah mungkin najis nya, anggar geus kotor geus dadak mah ya. Dan di sana banyak bekas manusia atau bekas yang lain ya, maka itu tetap kotor ya. Jadi fikih hadis ini sama dengan yang tadi yang awal. Kenapa Nabi bersabda begini fikihnya? Karena najis yang masuk tidak akan mengubah zat air.
Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Jangan salah seorang di antara kalian mandi dalam air yang tergenang padahal ia sedang junub. Air tergenang itu genangan-genangan air bekas hujan ya, di Arab itu kalau ada hujan ada genangan-genangan air yang tidak mengalir, tidak ada hulu, tidak ada hilir. Air balong kan adanya, ada hulu, ada hilir, mengalir kan hakikatnya kolam itu situ mengalir ya. Dalam untuk mengalir mau bersih pasti kotornya hijau ya. Nah ini genangan-genangan air itu nggak boleh dipakai mandi junub. Biasa kan air banyak, wah cina bisa dipakai mandi, nggak boleh kata Nabi. Dalam riwayat lain dalam riwayat Imam Bukhari, la yabulan ahadukum fil ma'id daim. Jangan kencing salah seorang di antara kamu pada air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, tsumma yaghtasilu fi. Kemudian dia mandi di sana, di kolam itu, ngojai ya, mandinya di dalam. Dulu kan mandi begitu. Dalam riwayat Muslim, minhu, mandi darinya, misalkan disiukan kanu ember, nggak boleh. Wala yaghtasilu fi minal janabah, dan jangan mandi di sana. Maksudnya apa? Nggak boleh kencing dan mandi, nggak boleh dua-duanya. Ada juga larangan itu tidak boleh mandi saja. Jadi ini larangannya satu, tidak boleh mandi. Yang kedua, tidak boleh kencing di sana. Yang ketiga, tidak boleh mandi plus kencing, kencing plus mandi di sana. Yang keempat, tidak boleh kencing lalu mandi dari sana, disiukan, nggak boleh. Dan ini menjelaskan tradisi zaman itu. Kenapa genangan air tidak boleh? Karena biasanya dipakai kencing, dipakai membuang kotoran yang jika diurang kasusukan lah gitu. Dan itu jika terjadi kan tidak mengalir, otomatis najisnya mengendap di sana ya. Dan hari ini juga kita tahu ya, genangan-genangan air itu sarang nyamuk ya, DB, sarang nyamuk DB, dan semua nyamuk-nyamuk yang berbahaya itu di genangan-genangan air ya. Jentik-jentik nyamuk ya. Itu berbahaya, oleh karena itu tidak boleh dipakai. Kalaupun tidak ada najis, tetap saja Nabi melarang, nggak boleh, karena dikhawatirkan di sana ada najis atau bahaya yang kita tahu sekarang, jentik-jentik nyamuk dan sebagainya. Ya. Kemudian ini yang saya dulu belajar ya di Sanawiyah pakai buku fikih dari Kemenag tentang air musta'mal. Air musta'mal itu air bekas orang lain itu statusnya najis ya. Di dalam mazhab Syafi'i tertentu salah satu qaul, tapi di qaul yang lain tidak, termasuk Ibnu Hajar. Maka dari itu tidak boleh wudu itu cai disiupnya, wudu dipancurankeun ya. Nah, apakah benar demikian? Kita lihat hadisnya nomor 9 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Tidak boleh seorang perempuan mandi bekas suaminya. Aw rajul bi fadlil mar'ah, atau lelaki bekas perempuan. Wal yaghtarifa jami'an, daklah menciduk berbarengan, sama-sama mandi bareng, tentu suami istri ya. Ya, bukan jadi dalil boleh mandi bareng dengan yang lain ya. Ini larangan. Tapi kemudian di hadis Ibnu Abbas di nomor 10, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha.
Nabi SAW pernah mandi bekas air Maimunah. Dalam riwayat penulis kitab-kitab sunan, ya, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, ightasala ba'du azwajin Nabi SAW. Salah seorang istri Nabi mandi, Maimunah pastinya, ini kan terkait Maimunah. Fi jafnatin, dalam satu tempat air, jolang gitu ya. Ya, tempat airnya yang bisa masuk di sana ya sambil berendam. Faja'a, lalu Nabi datang liyaghtasila minha, untuk mandi darinya. Faqalat, kata Maimunah, inni kuntu junuban, saya sedang junub. Kata Nabi, innal ma'a la yujnibu, air itu tidak bisa membuat junub orang lain. Tidak kemudian airnya menjadi junub dan menjunubkan orang lain gitu. Ini hadis-hadis sahih ini berarti tergantung konteksnya. Larangan Nabi tadi berarti tidak jatuh haram, tapi larangannya istilahnya tanzih, untuk kebersihan. Kalau memang airnya bersih, buktinya Nabi juga pakai. Tapi kalau airnya tidak bersih, ya berarti jangan dipakai. Kenapa Nabi melarang? Karena air bekas itu biasanya kotor, dan yang disebut bekas itu ini yang seperti ini, yang mandi di sana, ya ya, wudu juga mungkin di sana, ya, air bekasnya jatuh ke sana. Nah itu yang begitu, pasti secara umum kotor. Kalau saya mungkin, kalau anak saya mandi, geus we cai dina ember teh pasti kiru, ya, duka kumaha mandina. Sigana teh nya manjur di dinya, cicing di dinya deket ember, mata hinyai we cai teh bekas sabun, ya. Nah itu air mustamal yang enggak boleh dipakai. Tapi kalau air mustamal cuma diciduk, ya, lalu dipakainya juga di luar wadah air, itu aman insyaallah, tidak akan kotor. Air mustamal yang nggak boleh dipakai itu memang air mustamal yang kotor. Bukan berarti nggak boleh diciduk, ya. Ngambil air itu kulitina pancuran boleh, asal dijamin tetap bersih. Cuma biasanya memang mau dikobok teh sok jadi kotor, ya, orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Kemudian hadis berikutnya ini tentang najis mugolado. Mugolado itu yang tebal, yang besar dan dilipat-lipatkan besarnya. Arti asal golid itu tebal atau kasar. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tahuru inaya hadikum, pembersih wadah salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh anjing. Walagha itu menjilat air yang ada di wadah. Di wadah ada air, nah dijilat walagha. An yaghsilahu sab'a marrat, dicuci 7 kali, ulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah, ya. Kemudian dalam riwayat Muslim, fal yurikhu, sesudahnya kemudian dibuang. Wali Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, ukhrahunna awulahunna, baik yang pertama ataupun yang terakhir itu boleh pakai tanah. Tapi dalam riwayat Tirmidzi yang terakhir pakai tanah itu plus air, karena nu terakhir tanah unggul mah teu moal bersih, ya. Jadi ya plus air. Nah di sini terlihat mugoladohnya. Pertama harus dicucinya 7 kali. Yang kedua harus pakai tanah. Yang ketiga harus dibuang. Air yang ada di wadah itu nggak boleh dipakai, ya. Nggak boleh dipakai cuci motor, bisa jadi najis motornya, ya. Nggak boleh dipakai mencuci-cuci yang lain, ya. Kalau untuk menyirami pohon, insya Allah ya pohonnya tidak najis, ya. Nah itu berlaku untuk anjing yang menjilat air di wadah. Kalau selain wadah itu cukup dicuci biasa,
Ya, ini khusus untuk wadah. Dan wadah pun secara khusus ada air, kalaupun tidak ada air tetap untuk kehati-hatian itu harus dicuci. Saya pernah tulis ya, ketika rame di Tangerang ada orang kafir bawa anjing ke masjid, itu kan langsung tukang laundry yang viralnya, sini laundry gratis ya gitu, dicuci semua, padahal muka injek ku anjingnya cuma sebagian ya. Kalau sekarang pasti nggak rame karena nggak pakai karpet karena dulu belum corona, pakai karpet itu sampai dicuci semua. Ada pertanyaan di jamaah saya, memang kalau anjing najis? Saya jawab, jumhur ulama menilai najis. Setahu saya hanya Imam Malik saja yang menilai mulut anjing saja yang najis, tubuhnya tidak najis, tapi jumhur ulama yang lain menilai najis. Lalu kata, kan cenah zaman Nabi juga ada anjing yang masuk, justru di hadisnya anjing nggak boleh masuk rumah ya. Kalau masuk rumah berarti harus dicuci. Kalau anjing masuk masjid, ya tentu bukan disengaja, pasti disiulkeun ya, dan bekasnya pasti dicuci. Begitu fikih Ibnu Hajar ya. Kalau mulutnya saja yang paling bersih najis, maka apalagi seluruh tubuhnya, gitu fikih jumhur ulama itu. Dan ini nggak bertentangan dengan ayat Quran yang membolehkan anjing sebagai pemburu. Kancen anjing sebagai pemburu, berarti hewan yang diburunya najis ya? Enggak, karena Al-Quran membolehkan. Tentu jadi cenah itu harus dicuci dengan 7 kali dengan tanah, ya enggak lah, itu kan bukan wadah ya. Berarti harus dicuci, ya iyalah, disembelih aja dicuci, masa nggak dicuci gitu, otomatis ya. Kan kalau disembelih masa nggak dicuci kan. Lauk wae-nya anu tidak bangkai tetap dikumbah ya, sebelum digoreng dia punya. Da moal mungkin tenggulkeun kana batu pae langsung goreng kan, tetap ada dibersihkan dulu ya. Kemudian nah ini berbeda dengan kucing ya. Kalau kucing suci, ini hadisnya dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, kucing itu tidak najis, innama hiya minat tawafin alaikum, kucing itu bisa diperbantukan ya. Kalau kita rujuk Al-Quran surat An-Nur, yang dimaksud tawafun itu bukan yang berkelilingi, tapi yang diperbantukan, karena anjing juga mengelilingi ya. Di lembur-lembur apa anjing itu biasa ya, di kampung sama dengan kucing untuk menjaga ternak. Jadi tawafun itu bisa ditutah kita, diperbantukan, dan ada di rumah kita ya. Ini dalam sababul wurudnya. Jadi kucing itu memakan satu makanan lalu kemudian diberikan. Dalam hadis Aisyah minum air lalu Aisyah kemudian memberikannya. Nah ditanya oleh Abu Bakar, kenapa? Rasul dulu bersabda begini. Jadi kalau kucing tidak najis. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qol ja'a Rabiun fabala fi taifatil masjid. Ada seorang Arab gunung yang kencing di sisi masjid. Fazajarun nas, lalu orang-orang memarahinya. Malum ya, Arab gunung, Arab di kampung, tara ngaji, tenyaho. Ini baru masuk Islam ya. Orang Arab gunung itu kurang adab, itu juga orang kota ya, orang Madinah. Fanahaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang sahabat untuk memarahi mereka, memarahi orang Arab itu, karena kalau dimarahi kayak pindah atau cerat-cerat ke mana-mana gitu. Falamma qada baulahu, ketika selesai kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin main fa uhriqu alaihi. Nabi memerintahkan membawa satu ember air, kemudian disiramkan kapue pakai air lalu dikeringkan, sudah usuk ya. Jasa laundry ya. Kemudian berikutnya terkait ikan belalang, hati dan jantung, termasuk juga lalat. Ini menjelaskan
bangkai-bangkai yang biasa jatuh ke air. Ya, apakah mempengaruhi air najis? Ibnu Umar menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatan fal jarod wal hud. Adapun 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan. Jadi kalau di balong tiba-tiba ada bangkai ikan, itu airnya tidak najis. Ya. Ikan naon ya, termasuk belalang. Belalang nggak usah dipencit, goreng langsung simet. Wa amadaman, adapun 2 darah fal kabidu wattihal, jantung dan hati dan jantung. Meskipun ada darahnya di hati dan jantung itu halal. Ya. Tentunya hati dan jantung hewan yang halalnya lain babi mah semuanya juga haram, atau anjing. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu." Apabila lalat jatuh ke minuman salah seorang di antara kamu, celupkanlah dia, ya. Benamkanlah, dilelapkeun. Tsummal yanzi'u, kemudian buang. Tong diantep. Fa inna fi ahadi janahaihi dan wa fil akhari shifaan. Karena salah satu sayapnya penyakit, satunya lagi adalah obat penawarnya. Ini fikihnya, kalau hewan itu tidak berdarah, jadi bangkai di atas air itu tidak menjadikan air najis. Seperti lalat. So ayawenya lalat, nyamuk di atas air itu tidak dikategorikan najis, karena hewan-hewan seperti itu bangkainya tidak najis. Kan cenah ada darahnya nyamuk, ya maksudnya tidak mengalir, ya bukan darah yang mengalir. Anu ngocor dipencit, ngocor juga sapi gitu. Terakhir dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyit." Apa saja yang dipotong dari binatang, ya, ketika binatang itu hidup, maka yang dipotong itu termasuk bangkai. Misalkan hayang sok buntut, potongnya buntutna unggul, ya, maka itu buntut jadi bangkai. Meskipun hewannya tetap hidup, buntutnya jadi bangkai. Kalau masuk ke air, maka airnya jadi najis, dan buntut itu haram. Sopnya juga jadi haram, ya, sop buntutnya. Hayang cokor cenah potong we cenah ya. Domba gering, ya. Potong we cenah sukuna lah, daripada ke kaburu paeh cenah gitu. Da dipencit bisi di jeroana, nya banyak penyakit, ai cokor mah cenah moal gitu. Dipotong tapi dombanya masih hidup, maka cokor domba itu haram, ya, karena bangkai. Sopnya juga jadi haram. Sekian yang bisa kita bahas dalam pembahasan fikih air ini. Jadi kesimpulannya, air yang najis itu adalah air yang terkontaminasi oleh najis, dan terkontaminasi itu dalam makna berubah zat airnya, baik warnanya, baik baunya ataupun rasanya. Kalau tidak terkontaminasi oleh najis, maka tidak najis. Dan apa saja yang termasuk najis? Yang pertama tadi bangkai, ya, kemudian anjing, ya, terus kencing, kemudian yang lain-lainnya, bangkai yang tadi sepotong. Sementara bangkai ikan, ya, bangkai belalang, kemudian jantung, hati, termasuk lalat dan yang sejenisnya, nyamuk, itu tidak menjadikan najis, ya, dan airnya tetap suci. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini. Saya persilakan kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab tentunya. Mangga Pak Haji. Kalau yang najis itu semuanya haram, dan juga sebaliknya yang haram itu najis.
Yang haram itu harus dijauhi, ya. Jadi najis, dan najis itu haram dibawa sholat, haram dikonsumsi. Itu satu hukum, ya. Yang biasanya jadi masalah alkohol hand sanitizer kan ada alkoholan, ya. Nah alkohol itu kan bukan khamr, ya. Khamr itu salah satu unsurnya adalah alkohol, dan alkohol itu kan di Fatwa MUI juga ada alkohol buat minuman yang memabukkan, ada alkohol buat kesehatan. Kalau ini kan jelas buat kesehatan, jadi halal. Alkohol matu puyem gaya alkoholan, ya. Apakah puyem haram? Tidak, kan alkohol itu khamr itu minuman yang memabukkan, dai puyem bukan memabukkan, ya. Johor juga ada unsur alkoholan kan, tapi tidak memabukkan, ya. Jadi bukan alkoholnya, tapi karena memabukkannya. Dan alkohol yang ada di hand sanitizer itu bukan untuk minuman yang memabukkan, tapi memang khusus untuk kebersihan. Termasuk pegawai Bio Farma kan, kalau kita mah baru-baru ini kan disemprotnya. Kalau pegawai Bio Farma yang masuk lab vaksinnya itu tiap hari, ya, pakai hazmat itu tiap hari semprot. Nanti keluar, apakah harus mandi lagi? Ya nggak usah. Dan kasih semprot lagi hazmatnya gitu, tubuhnya kan enggak, ya. Ada lagi? Kalau di lembur kan suka biasanya itu ada di masjid itu ada kolam gitu. Iya. Tapi nggak terlalu ya gitu. Tapi cuma pas wudhu kalau Ya itu fikih air 2 kulah di lembur, teman. Jadi karena airnya 2 kulah, biasanya air kulah di lembur teh 2 depa lebar panjangnya, ya, termasuk dalamnya, ya. Jadi kalau ya 2 meter ke 2 meter lah, berarti 2 kubik, ya. Itu menurut mereka tidak najis karena ia dalilnya. Ya nggak bisa. Fikih hadis 2 kulah itu mangsoi hadisnya, tapi fikihnya sama seperti tadi yang kolam budoa itu. Kalau memang najisnya sedikit dan zat air juga tidak berubah, nggak apa-apa dipakai. Air kotor mah tuh dah. Ya. Urang oge dah pakai hatenya, wudu di nukieu gitu. Mending tayamum kalau nggak ada air lagi. Ya. Mangga. Selama ada air, kita kan tidak diperbolehkan tayamum. Nah, semacam ini kalau kayak darurat kayak di pasar pesawat terbang begitu kan ada air. Saya kira kalau semuanya harus wudu di toilet pesawat terbang, isi goyang, Mbak. Dan tidak akan cukup gitu ya persediaan airnya. Oleh karena itu termasuk falam tajidu ma'an. Jadi falam tajidu ma'an itu bukan tidak mendapatkan air ya saja, tapi susah mengakses air. Kalaupun ada tapi susah, ini sudah masuk darurat, maka boleh tayamum, apalagi sedang safar. Saya pakai apa lagi? Karena kalau di lembur makan bisa cari, kalau sedang safar susah, apalagi di atas pesawat, ya. Ya. Tapi yang memang kita tidak menampik ya, ada fikih dari Syekh Rosyid Ridho ya, yang mengatakan bahwa boleh ketika safar itu tayamum meskipun ada air. Cuma ya setahu saya itu hanya pendapat beliau di sini, yang sebelumnya nggak ada. Semuanya ulama-ulama fikih sepakat ya itu harus ketika tidak ada air. Makanya saya ketika naik kapal Debon Solo 2 minggu, wudu najan China ya, kan airnya pasti air laut disuling. Ada bersih-bersihnya cair lautnya karasa wehnya gitu. Cenah dek tayamum nyampe da air kena cai gitu. Di air di hadisnya juga wudu dengan air laut. Ya malah kita bisa bersihkeun najan karasa we semua asinna ya. Ketika kekemu teh karasa semua asin. Dan mandi gak satu mandi gitu. Biasa pakai air bersih ya. Mangga. Kalau misalnya pada saat tidak ada air kita tadi harus tayamum. Nah misalnya kita sholat zuhur
kita tayamum. Mungkin pada satu tempat itu tidak ada air. Tapi pada saat sholat asar di tempat lain ada air, tapi kita belum batal gitu. Apakah kita harus untuk sholat asarnya kita wudhu kembali atau gimana? Kalau ada air ya untuk sholat, kata Nabi nanti ada di babnya, falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Bertakwalah kepada Allah dan gunakanlah air itu untuk wudhu. Ya, jadi meskipun belum batal, kalau sudah ada air silakan. Hanya sholat duhur nggak perlu diulangi. Ya, meskipun misalkan waktu duhurnya belum habis. Ya, jadi ketika ada air itu harus pakai air meskipun belum batal. Tapi sholat yang sudah diamalkan itu tidak perlu diulangi. Nanti ada hadisnya. Ya. Di hadis nomor yang nggak perlu sholat lagi nomor 144 yang harus bertakwa kepada Allah nomor 142 halaman 48. Jadi kalau kita ketemu air harus pakai air ya, meskipun belum batal ya, karena sudah ada air. Tapi kalau sholat yang sudahnya nggak perlu diulangi lagi. Itu hadis nomor 144. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup, dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa kembali bersilaturahmi kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.